Hope in a hard time. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan. Kok Bapak Ari ngomong penderitaan happy ya? Saudara sudah cukup menderita? Cukup ya. Ya, sudah cukup menderita. Ada yang belum cukup? Angkat tangan saudara. Kita boleh bagi-bagi. Haleluya. Ya saudara, sepanjang bulan November kita berbicara dari surat 1 Petrus, ya, berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh karena Adam dan Hawa, ya, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Ya kan? Pengharapan kita menjadi lebih baik, dunia tidak pernah akan menjadi baik, betul saudara? Betul, haleluya. Firman Tuhan akan menguatkan kita saat kita hidup dalam dunia yang tidak pernah akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Karena dosa asal, kita tahu dunia semakin hari semakin terpuruk. Ya, kita harus tahu kenyataan itu dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya sebelum memulai firman Tuhan, saya ada satu cerita. Ya, ada seorang pemuda datang kepada senior gitu ya, orang yang lebih rohani gitu ya. Dia datang, saya percaya saudara pernah datang kepada orang yang lebih mentor saudara, ketua KG saudara, hamba Tuhan saudara. Saudara berkata, dia berkata, Pak tolong doakan saya supaya saya lebih sabar. Ya pernah ya? Sering ya. Pak doakan saya supaya saya lebih sabar. Mari kita berdoa. Ya, Bapak itu bilang, ayo kita berlutut, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang pencipta langit dan bumi, Engkau berkuasa. Anak ini minta lebih sabar, tapi saya meminta Engkau memberikan kesusahan di pagi hari kepada dia, pergumulan di siang hari. Pak, saya minta lebih sabar, kenapa doanya minta kesulitan? Karena kesulitan akan membuat kita sabar, ya kan? Amin. Ada yang mau minta saya doakan saat ini? Pagi sarapannya kesusahan, siang makan siangnya ke pergumulan, malam nggak bisa tidur ujung-ujungnya. Ya, saudara, tidak ada yang mau menderita, ya, tidak ada yang mau menderita. Hari ini kita akan berbicara tentang menderita untuk kebenaran, menderita untuk kebenaran. Kita ambil dari 1 Petrus pasal 3 dan 4. Ya, Rasul Petrus menjelaskan sesuatu yang ya tidak ingin kita dengar sebenarnya, tidak ingin kita alami, tidak ingin kita bicarakan, tetapi harus kita dengar hari ini. Jadi jangan tidur. Firman Tuhan akan memberkati saudara pada siang hari ini. Amin. Kita harus dengar semuanya, saudara dan saya. Saudara, sebelum kita bahas tentang firman Tuhan, saudara tahu bahwa penderitaan di muka bumi ini dibagi menjadi 3 macam. Ya, pada dasarnya 3 macam. Ya, 3 macam. Saudara menderita karena saudara salah. Pernah mengalami? Ya, saudara melakukan sesuatu yang salah terhadap hukum dunia, terhadap instruksi daripada majikan, atasan kita. Kita mengalami kesusahan kan, diomelin. Nggak enak kan diomelin? Ada yang diomelin, ada yang satu kali diomelin berasa dunia udah mau kiamat, ya kan? Ada yang diomelin berkali-kali, ini cuek aja gitu ya. Skalanya berbeda-beda. Tetapi penderitaan kita, pertama kita alami karena kesalahan kita. Yang kedua, penderitaan kita alami bukan salah kita. Kita nggak bersalah, tetapi kita mengalami penderitaan. Contohnya COVID, ya kan? Nggak ada yang bersalah kan? Bencana alam tidak ada yang bersalah. Saya nggak bersalah, kenapa menimpa rumah saya? Kebakaran misalnya, ya kan? Gempa, itu kan? Nah, yang ketiga ini yang kita bicarakan hari ini. Mengalami penderitaan tidak hanya ketika saudara melakukan hal yang baik, tetapi saudara melakukan kebenaran. Dan saudara menderita. Saudara mengikuti Tuhan, saudara ikuti firman Tuhan, teladan Tuhan, instruksi Tuhan, ya, melayani dalam gereja. Saya orang baik, punya moral tinggi, tidak hanya moral dunia tetapi moral ilahi, tetapi tetap mengalami penderitaan. Pernah saudara mengalami itu? Kita pernah. Pernah saudara diejek karena melayani Tuhan? Pernah saudara dicemooh mengikut Tuhan? Itulah penderitaan karena kebenaran. Amin. Ya, dan sering ya. Saudara, surat 1 Petrus ini saya jelaskan sekali lagi.
Ditulis untuk jemaat Tuhan, gereja mula-mula. Yang sudah mengalami penganiayaan, penderitaan secara lokal di sana ya, di daerah mereka. Dan pada saat itu kerajaan Romawi dikuasai oleh Raja Nero yang jahat sekali. Dia membakar, saya sudah pernah cerita, dia membakar 2/3 Roma. Karena dia ingin membangun karena kemegahan saya sebagai raja, kaisar gitu ya. Tetapi dia menyalakan, mencari kambing hitam orang Kristen mula-mula. Sehingga terjadilah persekusi, penganiayaan. Orang Kristen harus mati sebagai martir. Orang Kristen harus sembunyi di gua-gua, ya, dan banyak yang mati. Itu yang terjadi. Dan Rasul Petrus ini mengatakan, ingin menulis surat ini mengingatkan mereka. Mungkin kamu saat ini menderita secara lokal. Walaupun nanti kamu keluar pun kemungkinan penderitaan akan lebih hebat lagi. Dan di sini kita belajar. Ya kalau kita di Hong Kong nggak ada penderitaan ya. Karena kita bisa beragama, beribadah bebas. Betul? Tetapi ada waktunya. Sebagai orang yang mengikut kebenaran, suatu saat kita akan mengalami tantangan, oposisi, penderitaan, diejek, ditolak, dicaci maki, ditinggalkan teman, kemungkinan saudara dianiaya, kemungkinan saudara dibunuh karena saudara melakukan kebenaran. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara tahu bahwa Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita akan memiliki hidup yang bebas dari masalah. Saudara setuju semuanya? Tetapi dia berkata dia akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Menyertai kita selama-lamanya. Ada penderitaan karena kebenaran untuk membangkitkan iman kita supaya menjadi dewasa rohani lagi. Ada penderitaan karena kebenaran karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Amin. Ketika saudara harus mati karena kebenaran, mengikut Yesus tidak sia-sia saudara. Iya Pak, saya kan belum nikah. Di surga itu lebih daripada kenikmatan pernikahan. Lebih penuh sukacita daripada tanya yang nikah. Yang nikah maunya nggak mau nikah, yang nggak mau nikah maunya nikah, ya kan? Saudara sekalian, penderitaan kita ketika di dalam kebenaran, kita harus tahu ada rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Betul? Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 9 mengatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Waduh. Dan kamu akan dibunuh. Waduh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Yesus mengatakan kepada para murid. Dan Petrus menangkap itu. Rasul Petrus yang sok jago gitu ya. Dia tahu Yesus adalah Mesias. Pemenang. Yang akan menguasai, akan menjadi raja. Dia mengatakan, dia punya sikap yang seakan-akan jagoan. Akhirnya dia tahu bahwa hidup sebagai pengikut Tuhan Yesus harus mengalami segala penderitaan. Ya, di dalam Yohanes 16:1-2 mengatakan, Yesus sekali mengatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu dan akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera daripada aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ketika kita tahu bahwa Yesus memastikan, sebenarnya Yesus memastikan kita akan mengalami siksaan penderitaan karena kebenaran mengikuti Tuhan. Dia katakan jangan kecewa dan menolak aku. Kata menolak aku itu berarti supaya kita tidak terguncang. Jangan kaget saudara. Dan iman kita tidak goyah lagi. Kita tidak meninggalkan keyakinan kita. Yesus mengatakan, kamu jangan tersandung dan jangan sesat. Artinya itu, jangan kecewa dan menolak aku. Kenapa saudara? Kemudian Yesus memberikan penghiburan. Dikatakan, kamu akan beroleh damai sejahtera. Saya percaya ketika banyak saudara mengalami penderitaan, dihina, dicaci, ditolak, ya kan? Bahkan dibuang keluarga, damai sejahtera Tuhan itu lebih daripada permata dalam kehidupan saudara. Itu janji Tuhan. Yesus juga mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah, sekarang kita bahas firman Tuhan kita hari ini. Tadi baru appetizer ya.
Saudara Petrus sekali lagi, di tengah-tengah penganiayaan kesulitan, dia menulis sebuah perspektif sehingga kita boleh memiliki pola pikir. Ketika kita memiliki gambaran yang benar tentang penderitaan dan siapa kita, dan kemudian kita punya pola pikir yang benar tentang penderitaan karena kebenaran, kita akan memiliki respon yang baik. Ya, apa yang dikhawatirkan Yesus? Jangan kecewa dan menolak aku, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika penderitaan datang karena mengikuti kebenaran Tuhan, saudara tidak akan meninggalkan iman saudara. Amin. Nah, ada 4 perspektif atau nasihat saat menderita karena kebenaran, supaya saudara pegangan. Ya, tampilkan coba di atas 4. Perspektif supaya kita tetap teguh dalam iman dan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ada amin saudara? Ya, nanti kita bahas 4 hal ini supaya saudara tahu siapa saudara dan saudara punya pandangan yang lebih luas dari tidak hanya seperti katak dalam mangkok. Ya. Di situ aja nggak kemana-mana, ya kan? Nah kemudian ini adalah 4 nasihat supaya ketika kita mengerti kita dapat memiliki respon dalam kebenaran yang alkitabiah saat menghadapi penderitaan karena kebenaran. Amin. Sekarang saya ingin saudara ulang. Penderitaan karena kebenaran. Amin. Nah, kita akan bahas yang pertama. Saat penderitaan karena kebenaran, bagaimana respon kita? Apa respon kita? Yang pertama, kita tetap memberkati. Amin. Pertama, tetap memberkati. Bahkan saat tidak ada alasan dan keinginan untuk memberkati, kita tetap amin, sesuai dengan iman saudara. Kita lihat bacaan kita, 1 Petrus 3:8-9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Ya, kita tahu kita harus melakukan itu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Siapa yang sering melakukan itu? Saudara jauh daripada memberkati. Tuhan Yesus mengatakan kasihilah orang gerejamu. Kasihilah anggota kingdom groupmu. Kasihilah musuh-musuhmu. Dikasih pipi kanan, ditampar pipi kanan. Kasih pipi kiri dia. Ya kan, kita nggak mau. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Saya jelaskan bagaimana kita harus memberkati. Saudara tahu ketika Yesus tergantung di kayu salib, bukan kesalahannya. Dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan yang dahsyat untuk keselamatan umat manusia. Ketika dia disalibkan, didera, tergantung antara langit dan bumi, apa yang dikatakannya? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan melepaskan berkat pada saat itu. Yesus tidak membalas kamu nanti ya, saya surga, saya bawa malaikat Tuhan datang. Itu yang kita lakukan kan? Yang ketawa keras itu parah. Tuhan Yesus disalibkan untuk keselamatan manusia. Dia tahu, itulah jalan yang harus dilakukan karena utusan Allah. Ya kan? Melakukan kebenaran, menderita, dibunuh. Dia memberikan berkat, dia melepaskan berkat. Tetap memberkati. Saudara, biasanya kalau kita mengalami penderitaan, kesusahan karena kebenaran, biasanya 2 reaksi kita ya. Kita menanggapi kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Siapa ingin balas? Ya kan? Awas waktunya. Ya kan? Ya kan? Kalau saya sudah punya uang, awas. Padahal nggak menderita, saudara. Biasanya kita punya reaksi yang luar biasa untuk kejahatan yang kita alami. Yang harus kita miliki adalah menanggapi kejahatan dengan kebaikan. Dengan tetap memberkati. Apalagi ketika saudara tahu bahwa saudara menderita karena kebenaran sebagai umat Tuhan mengikuti jalan yang benar. Tetap memberkati.
Amin, saudara. Inilah cara kita mengatasi kejahatan, yaitu melakukan kebaikan. Saya paling suka ada satu ayat ketika kita melakukan kebaikan bagi orang yang berlaku jahat pada kita, kita sedang meletakkan bara di atas kepalanya. Ya kan? Ya kan? Saya pernah coba, kalau ada yang jahat kepada saudara, majikan misalnya ya, saya tetap baik gitu loh, tetap ramah, tulus, kerja lebih ekstra. Dan saudara lama-lama saya lihat, dia sudah mulai geliat-geliat, pasti ada bara di kepalanya. Iya kan? Orang akan kaget kalau dia tahu dia salah. Setiap orang tahu pasti dia salah kan? Terlalu kejam, ya kan? Terlalu ngomongnya terlalu kencang, terlalu menyakitkan. Kalau kita balas dengan kebaikan, dia pasti gerah. Gerah, saudara. Gerah lama-lama, ya itu kepanasan. Dia pasti akan berubah. Nanti kita akan lihat mengapa kita harus melakukan kebaikan. Amin? Pertama, ketika kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita tetap memberkati. Amin. Kenapa kita harus melakukan itu? Di dalam pasal 3 ayat 1 mengatakan kita untuk melakukan ini untuk memenangkan mereka. Untuk memenangkan mereka. Tadi ayat 9, sekali lagi 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Oke, kita sudah mengerti, memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kata dipanggil ini berhubungan dengan keselamatan saudara. Ketika saudara diselamatkan, saudara dipanggil, saudara dijadikan anak Allah, dipanggil untuk memberkati. Menderita tidak menderita, kita adalah umat yang memberkati. Ada amin, saudara? Ya kan? Apalagi ketika menderita karena kebenaran, kita lebih lagi memberkati. Amin. Dan kalimat yang terakhir, untuk apa? Yaitu untuk memperoleh berkat. Biasa kita stop di atas saja, ya kan? Kita stop di atas saja. Enak aja kejahatan, saya balas. Enak aja caci maki, saya posting di Facebook. Gitu? Kenapa? Karena nggak berani ngadepin orangnya, posting aja di Facebook. Gitu. Oke. Bagian yang terakhir, kenapa kita harus memberkati tidak hanya untuk keselamatan seseorang, tetapi untuk memperoleh berkat. Status kita dipanggil untuk memberkati, sebagai umat Tuhan, menderita tidak menderita, harus memberkati, tetapi yang paling penting adalah untuk memperoleh berkat. Saudara mau tahu berkatnya apa ketika saudara tetap memberkati karena penderitaan saudara? Oke, 1 Petrus 3, seterusnya 10-12 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saudara, ketika saudara memberkati, tetap memberkati. Ketika saudara menderita kesengsaraan, saudara akan melihat hari-hari baik. Amin. Ia harus menjaga lidahnya dan terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya saat saudara menderita karena kebenaran. Dan kemudian saudara akan menerima berkat ini. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu berkat yang saudara akan terima. Ketika saudara tetap memberkati di tengah-tengah penderitaan saudara. Karena mengikuti Yesus. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Saudara, Raja Daud. Raja Daud sudah dinubuatkan oleh Nabi Samuel ketika dia masih remaja. Ya kan? Sudah jadi raja, saudara. Dinubuatkan seorang nabi pada saat itu. Tetapi Raja Saul masih berkuasa. Raja Saul tahu Raja Daud dan kemudian mereka Daud bekerja sama dengan Raja Daud. Daud berperang diberkati Tuhan. Dikatakan Daud membunuh berlaksa-laksa lebih hebat dari Saul, tapi Daud tetap rendah hati. Dia tetap ingat minggu lalu kita khotbah tentang tetap taat kepada otoritas. Itulah Raja Daud. Dia tahu dia menjadi raja, tetapi dia tetap taat tunduk kepada Raja Saul yang pada saat itu masih menjadi raja. Saudara, apa yang dilakukan ketika Raja Saul cemburu, menjadi jahat, dia ingin membunuh Daud. Berkali-kali dia ingin membunuh Daud. Tetapi karena Tuhan sudah memberkati Daud, Daud punya kesempatan ketika Raja Saul tidur, dia punya kesempatan untuk bunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia memberkati Raja Saul. Kenapa saudara? Karena dia tahu
dia sedang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Saya percaya saudara, ketika saudara tahu bahwa siapa saudara, saudara akan tetap memberkati. Ketika saudara dijahati oleh atasan saudara, oleh mungkin teman saudara, teman baik saudara, bahkan orang-orang yang saudara kasihi, tetap memberkati. Nah, kita lihat pelajaran kita yang tadi ya, supaya saudara bisa mengingatnya. Berkat apa yang akan kita peroleh? Tadi melihat hari-hari baik. Slide berikutnya, melihat hari-hari baik. Hidup penuh dengan berkat di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita mau selalu itu kan? Tetapi ketika menderita kita membalas. Ketika saudara menderita karena kebenaran, berkati orang itu. Ada amin saudara? Saya percaya saudara akan mampu, karena saudara akan melihat hari-hari baik dalam kehidupan saudara. Yang kedua, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ketika saudara melakukan kebenaran, firman Tuhan tetap memberkati orang yang jahat kepada saudara, kehadirat Allah akan dekat, dan pertolongan Tuhan dan kasih karunia akan tepat pada waktunya. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang ketiga berkatnya, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ketika saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, ketika saudara tetap memberkati, walaupun saudara menderita, Tuhan akan menjawab doa saudara, Tuhan akan dengarkan doa saudara. Itulah berkat, itulah untuk menerima berkat, ketika kita tetap memberkati orang-orang yang jahat kepada kita. Amin. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, padamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Ketika saudara mengalami penderitaan karena kebenaran, tetap memberkati. Amin. Yang kedua, ketika saudara mengalami penderitaan karena kebenaran, hidupi kehendak Allah. Hidupi kehendak Allah. Dalam setiap apa yang saudara lakukan, menderita tidak menderita, sebenarnya kita harus menghidupi, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Sekalipun oleh kehendak Allah kita harus menderita karena kebenaran, kita harus hidupi kehendak Allah. Amin. Haleluya. Kita lihat 1 Petrus 3, 13-17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena hinaan mereka itu. Amin. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, mari kita hidupi kehidupan kita seturut kehendak Allah. Sekalipun kita menderita karena kebenaran. Amin. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan tadi kita bisa belajar. Apa yang harus kita lakukan untuk menuruti kehendak Allah dalam hal ini? Pertama, jangan kamu takut. Amin. Dalam jalurnya Allah jangan pernah kita takut sekalipun menderita karena kebenaran. Amin. Katakan kiri kanan, jangan takut. Karena kita melakukan kebenaran, bukan kebenaran menurut manusia, tetapi kebenaran ilahi. Ada amin saudara? Amin. Amin. Yang kedua, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Artinya kita harus membiarkan Kristus mengatur pikiran, kehendak hati kita, emosi kita. Sekalipun dikatakan ketika kita harus menderita karena kebenaran. Amin. Saudara,
Ya, seperti Yesus ada di Getsemani. Dia mengatakan, dia berdoa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Ingat saudara? Dia bercucurkan keringat darah. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang. Yesus memberikan contoh buat kita agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saat saudara menderita karena kebenaran, hidupi kehendak Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Tidak salah saudara bertanya kepada Tuhan. Yang salah ketika saudara meninggalkan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, tim kaya tuh. Berulang-ulang, kenapa Tuhan? Ya kan? Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi saudara. Yang berikutnya, mempertanggungjawabkan iman pengharapan kita. Maksudnya apa? Mempertanggungjawabkan iman pengharapan kita. Iman pengharapan kita adalah iman keselamatan kita. Iman kita untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Iman kita akan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Iman Kristiani saudara. Ketika orang bertanya, ya kan? Nah, saudara tahu mengapa firman Tuhan itu ketika saudara menderita karena kebenaran, dan saudara tetap memberkati, saudara hidupi kehendak Tuhan. Orang bingung gak saudara? Kalau orang bingung, orang pasti bertanya kan? Bukan saudara bertanya tim kaya lagi, majikan saudara bertanya tim kaya. Ya kan? Disitulah dikatakan mempertanggungjawabkan iman pengharapan kita. Disitulah pintu terbuka untuk kita menyatakan iman keselamatan kita untuk menginjili orang lain. Kehendak Allah tidak hanya bagi saudara, ketika saudara harus menanggung penderitaan karena kebenaran, tetapi kehendak Allah adalah keselamatan bagi orang lain. Siapa orang-orang di sekeliling saudara saat ini? Ya, atasan saudara, tempat saudara kerja, teman-teman pergaulan saudara. Disitulah saudara akan menjadi contoh. Ketika menderita, saudara tidak membalas. Ketika saudara dianiaya, saudara tetap memberkati, saudara tetap ceria, saudara tetap penuh sukacita. Disitulah saudara seakan-akan sedang memancing pertanyaan orang. Kok kamu saya fitnah di Facebook nggak marah ya? Jangan bilang, oh saya nggak tahu ya. Disitulah kesempatan saudara melakukan kebaikan. Ada amin saudara. Disitulah kesempatan saudara untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan iman pengharapan saudara. Amin. Disitulah kesempatan pintu terbuka untuk kita menyatakan jalan keselamatan. Amin. Nah, di sini menghidupi kehendak Allah, Petrus ingin memberikan nasihat yang luar biasa. Kenapa saudara? Supaya kita jalannya tetap kehendak Allah. Supaya saudara kau tidak hati-hati ketika mengalami penderitaan. Biasanya kita kembali cara lama kita kan? Betul. Dulu kan saya orangnya pemarah. Ketika saya menderita, ya kan? Ketika saya difitnah, kita condong kembali ke cara lama. Kamu nggak tahu dulu saya itu, ya kan? Betul saudara ya? Biasanya kita reaksinya begitu. Makanya Petrus ingin mengatakan, menghadapi penderitaan karena kebenaran, kita harus hidupi kehendak Tuhan. Jangan lagi kita kembali kepada cara lama lagi. Amin. Yang kedua, kita tidak selamanya ada di bumi ini. Jangan mau ada di bumi selamanya. Ada yang betah sekali. Karena kita tidak selamanya di muka bumi ini, hidup kita cuma sekali, pakai kesempatan itu karena tidak lama lagi kita akan expired. Hidupi. Bahkan ketika menderita, hidupi kehendak Allah. Amin. 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan supaya waktu yang sisa. Waktu yang sisa, saudara. Waktu sisanya berapa? Tidak tahu ya? Nggak tahu yang waktu sisanya berapa? Nah, karena kalau kita tidak tahu sisa waktu kita berapa lama, setahun, 2 tahun, 20 tahun, satu hari kita pun nggak tahu. Kita sibuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging cara lama kita, tetapi menurut kehendak Allah. Hidupi menurut kehendak Allah
saat saudara mengalami penderitaan, bahkan karena kebenaran. Amin. Haleluya. 1 Petrus 3:14, inilah saudara ketika saudara mengikuti kehendak Allah. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan, katakan kiri kanan, kamu akan berbahagia. Sekarang katakan kepada diri sendiri, kalau saya menderita karena kebenaran, saya akan berbahagia. Saudara, saya tidak mencekoki ya, firman Tuhan mengatakan, jadilah menurut iman saudara. Karena saya tahu ketika penderitaan itu datang, bukan karena kesalahan kita, bahkan ketika kita melakukan kebenaran, nggak enak. Ya kan? Dicaci maki nggak enak. Dijahati, ditinggalkan nggak enak. Tapi ingat, kamu akan berbahagia. Haleluya. Amin. Kamu akan berbahagia. Haleluya. Saudara, inilah respon kita. Apa dan bagaimana kita meresponi ketika kita mengalami penderitaan karena kebenaran. Amin. Kita tetap memberkati, kita menghidupi kehendak Allah. Yang ketiga, kita ikuti teladan Kristus. Teladan dunia dasarnya adalah kebanggaan diri. Teladan Kristus adalah kemuliaan bagi Allah. Amin. Makanya kita harus ikuti teladan Kristus. 1 Petrus 3:18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa manusia. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 2:21 minggu lalu kita baca, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika penderitaan datang karena kebenaran, kita harus ikuti teladan Kristus. Apa maksudnya saudara? Yesus Kristus Allah datang ke dunia. Dia tahu kita semua tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak ada manusia satupun bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Karena dia mengerti kita, dia menciptakan kita. Amin. Hanya tebusan daripada darah Allah sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Yesus datang. Dia tahu ketika datang di tengah-tengah manusia ciptaannya yang sudah bobrok, bejat, berdosa, dia pasti akan dianiaya. Dia harus mati. Itulah apa yang dialami Yesus. Kita tahu apa yang dialami Yesus. Saya sudah katakan, dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ketika kita mengikuti Kristus, kita tidak perlu takut lagi. Karena Kristus sudah melakukannya buat kita. Amin. Ada teladannya, kita tidak menjadi takut lagi. Amin. Yesus berkata, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat. Ya. Ketika saudara menderita karena kebenaran, Tuhan Yesus akan menolong kita. Amin. Ikuti teladan Tuhan. Satu yang saudara tidak bisa ikuti teladan Kristus, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Mungkin ada orang yang bisa mati di kayu salib karena imannya. Tetapi penderitaan saudara tidak akan setara dengan Yesus. Saudara mungkin saudara akan hancur lebur seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara hanya melihat penderitaan Yesus secara fisik. Mungkin manusia bisa mengalami itu semuanya. Tetapi secara roh, Tuhan kita menanggung semua dosa manusia. Kenapa saudara saya ingin katakan ini? Supaya kita mengerti. Itulah penderitaan Kristus yang harus kita teladani, tapi walaupun ada hal yang tidak bisa kita lakukan apa yang sudah dialami Yesus. Menderita karena dosa segenap manusia. Apa yang terjadi saudara di kayu salib? Saya sering katakan, saya selalu mengerti ini. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia ditinggalkan Allah Bapa di surga. Sehingga dia bisa mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Dia ditinggalkan oleh Bapa karena dosa. Saudara semua, dan saya juga. Itu tidak bisa kita lakukan.
tidak bisa kita teladani. Hanya Mesias yang bisa melakukan. Kalau dia sudah menyelamatkan kita, mari kita teladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia melayani, ketika dia memberikan firman Tuhan, teladani apa yang diperkatakan Tuhan kita. Amin. Yesus ditinggalkan Bapa saat tergantung di kayu salib supaya kita saat menderita tidak pernah ditinggalkan lagi. Amin. Dengarkan baik-baik. Yesus di atas kayu salib ditinggalkan Bapa. Bapa berpaling daripada Yesus. Karena kenapa? Bapa yang kudus, suci, dahsyat tidak bisa melihat dosa manusia dalam kehidupan Yesus di kayu salib. Beberapa saat Tuhan harus meninggalkan Yesus, anaknya yang dikasihinya. Supaya Tuhan tidak pernah berpaling dalam kehidupan saudara lagi. Ketika saudara menderita karena kebenaran, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saudara. Amin. Teladani Kristus. 2 Korintus 4:8-9 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Ini Paulus dan Silas mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Amin, saudara. Penderitaan apa? Semua penderitaan Paulus mengatakan, secara mental, secara fisik, dia mengalami semuanya. Secara pikiran, dialami semuanya itu. Tapi kami tidak pernah ditinggalkan. Amin. Yesus sudah ditinggalkan, saudara tidak pernah akan ditinggalkan. Paulus tahu dia tidak ditinggalkan. Walaupun menderita segala macam, fisik, aniaya, secara mental, secara pikiran, dialami semuanya itu. Putus asa. Saudara pernah mengalami itu semuanya? Ditindas, terjepit, habis akal, putus asa, dianiaya, segala macam penderitaan. Tapi tidak pernah ditinggalkan. Amin. Saya jelaskan, Yesus pernah ditinggalkan sehingga kita tidak pernah ditinggalkan lagi. Amin, saudara. Tetap memberkati, hidupi kehendak Allah, ikuti teladan Yesus. Nomor 4, ketika kita menderita karena kebenaran apa dan bagaimana reaksi kita tetap fokus pada kekekalan. Miliki perspektif dan pola pikir jauh melebihi penderitaan kita. Biasanya kita cuma, saya menderita, kamu tahu nggak? Semua orang dikasih tahu. Dunia maya, sampai bertanya, kenapa dia ya? Pernah saya lihat komen? Kita terlalu fokus dengan penderitaan kita. Hari ini belajar, fokus pada kekekalan. Penderitaan lewati penglihatan saudara, iya mengalami. Fokus kita melebihi penderitaan sekarang yang sementara untuk melihat kekekalan. Sehingga perspektif saudara akan berubah. Menghadapi penderitaan yang mungkin akan datang. Penderitaan kebenaran. Kita lihat 1 Petrus 4, 7-11 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat, berarti kedatangan Tuhan sudah akan dekat, kekekalan akan datang. Amin. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara baik, ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ketika saudara mengalami penderitaan, fokus pada kekekalan. Amin. Fokus pada kekekalan. Karena itulah pengharapan sebenarnya dalam kehidupan saudara saat ini. Saya sudah putus asa, putus semuanya. Ya kan? Pernah kan? Putus hubungan, putus kerjaan, diputus pacar, diputus keluarga, karena iman saudara, karena kebenaran saudara selalu menderita. Tapi ada satu pengharapan. Kalau saudara mau melihat, yaitu fokus pada kekekalan.
Saudara, di dunia ini sementara. Dan kita seringkali terlalu fokus pada dunia ini. Penderitaan akan berakhir, betul? Kalau saya boleh bertanya, menurut pengalaman saudara, saudara pasti bisa cerita seri-seri penderitaan saudara. Ya kan, dari masa kecil, masa sekolah, masa remaja, masa pernikahan, sama sekarang, masa pekerjaan. Berseri-seri penderitaan saudara. Tapi penderitaan selalu tidak selamanya. Saudara bisa bayangkan hidup saudara 80 tahun? 90 tahun? Saudara tahu kekekalan berapa lama? Fokus kepada sana. Amin. Yesus akan segera datang. Segala sesuatu bersifat sementara. Kita hanya peziarah di dunia ini. Amin. Kita hanya peziarah di dunia ini. Kita pendatang di dalam dunia ini. Jangan pernah mau tinggal di sini selamanya. Lihat di sana, di dalam kekekalan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita memiliki pola pikir tujuan kekekalan. Tadi, boleh tampilkan. Kita harus memiliki kehidupan doa yang terfokus. Amin. Ketika menderita, punya pikir pola kekekalan. Tetap berdoa yang fokus. Kita harus saling mengasihi secara mendalam dalam kasih Kristus untuk menguatkan. Terutama ketika sesama saudara. Kita harus saling mengasihi mendalam. Ketika saudara mungkin tidak menderita karena kebenaran, ada orang yang menderita karena kebenaran, kita mengasihi. Amin. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita saling menolong dengan sukacita, bukan bersungut-sungut. Amin. Dengan tulus hati. Kita harus saling melayani dengan masing-masing karunia yang diberikan kepada saudara-saudara untuk kesatuan kita. Itulah yang akan membuat kita fokus pada kekekalan panggilan kita. Amin. Ayat 8 tadi mengatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Fokus pada kekekalan. Saudara, saya percaya kehidupan kita sebagai umat Tuhan ketika menderita, kalau saudara fokus pada kehidupan kekal nanti, saudara akan tidak pernah akan takut dengan penderitaan hari ini. Saudara akan melihat penderitaan hari ini adalah kesempatan untuk saudara bertumbuh, kesempatan saudara untuk memberkati orang yang menjahati saudara. Saudara akan melihat kehendak Allah bagi saudara sendiri dan bagi orang-orang itu. Amin. Lakukan kebaikan, mengasihi, ya, tidak bersungut-sungut dan dengan tulus hati. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, siapa yang suka menderita? Ketika saudara menderita, tetap memberkati. Ketika saudara memusuhi, tetap hidupi kehendak Allah. Ikuti teladan Kristus, fokus pada kekekalan. Amin. Saya ingin tampilkan satu pernyataan. Penderitaan tidak pernah menyenangkan. Tetapi mengerti dengan baik akan penderitaan yang pasti akan terjadi. Untuk kita dapat meresponi dengan benar. Sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Amin. Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 14:22 mengatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya kan? Karena kenapa saudara? Saudara adalah anak kerajaan Allah. Amin. Penderitaan adalah bagian kehidupan kita. Terutama penderitaan karena kebenaran. Satu hari nanti karena iman saudara, saudara mungkin akan mengalami kesusahan. Tetapi bertekun di dalam iman. Sengsara banget khotbah hari ini ya. Ya. Tapi ingat 4 nasihat perspektif kita untuk meresponi dengan benar ketika saudara suatu hari nanti mengalami penderitaan karena kebenaran. Mungkin hari-hari sebelumnya dalam kehidupan saudara, saudara meresponi dengan salah. Ketika saudara bertobat, menerima Tuhan Yesus, saudara ditolak, ya kan? Saudara dianiaya, dikucilkan, ditinggalkan keluarga. Saudara reaksinya berbeda. Hari ini kita belajar 4 hal untuk kita memiliki reaksi lebih baik lagi. Ingat saudara, hidup di dunia ini bukan tujuan kita.
Hidup kita adalah di dalam kekekalan, di langit baru, bumi baru. Apa yang terjadi di sana? Wahyu 21:4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin. Itulah pengharapan kita. Amin. Jadi fokus pada kekekalan. Kekekalan itu lama sekali. Amin saudara. Dan tidak ada air mata lagi. Amin. Ketika saudara menderita pada saat ini, balik lagi kenyataan. Ikuti kehendak Tuhan. Amin. Fokus pada kekekalan. Memberkati. Amin saudara. Amin. Saudara belajar satu hal, dua hal, empat hal hari ini? Banyak hal. Saya percaya saudara akan diberkati, dibekali, dan saudara akan meresponi lebih baik lagi. Amin. Katakan kiri kanan, kamu bisa. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya kurang mengerti khotbah penderitaan tapi happy-happy semuanya. Saya tahu Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara hari ini. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan iman kita. Dengan iman yang tetap teguh. Iman yang melihat bahwa Tuhan beserta kita. Iman yang berkata, aku akan mengikuti semua firman Tuhan walaupun aku tidak mengerti, walaupun aku masih tetap menderita. Iman yang tetap berpegang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.